Kamu kan pergi ke sana untuk sembuh. Dan nanti kalau kamu pulang, saya mau kamu gendong. Sekarang saya juga sanggup menggendong kamu, Rin. Iya. Tapi saya mau jantung kamu masih berdenyut pada saat kamu gendong saya. Kamu cuma khawatir soal jantung saya. Tapi kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu mencintai saya? Kamu bilang saya sama dengan laki-laki yang lain. Punya perasaan, punya kehangatan, dan punya kebanggaan. Kamu meragukan jantung saya. Kamu meragukan umur saya. Rin, jangan saya menggendong kamu. Berenang ke laut saya juga sanggup. Andi! Andi! Jangan! Saya udah bilang sama kamu kalau kamu sama seperti laki-laki yang lain. Jaga saya, Rin. Kamu punya perasaan, punya harga diri, dan punya kebanggaan. Kalau udah ngapain saya di sini sama kamu? Andi, jangan samakan saya dengan kakak kamu. Saya nggak pernah memperlakukan kamu seperti anak kecil. Apa saya bersikap seperti itu? Dengar, saya nggak akan membiarkan kamu mati konyol hanya untuk membuktikan kalau kamu bisa berenang di laut. Sudah saya bilang, Rin. Kasih terus saya tombak. Sendal aja kamu ributkan. Kalau sendal saya ya. Andi. Hei, dengar. Saya memang meragukan jantung kamu. Saya meragukan umur kamu. Justru karena itu saya mau kamu ke Amsterdam untuk sembuh. Dan kamu tahu kenapa? Karena saya cinta sama kamu. Saya cinta kamu, Andi. Pak? Mas Anwar mana? Jangan sebut nama itu. Enggak, Mas Anwar bilang dia perlu obat. Jangan sebut nama itu. Dia pikir dia bisa hidup tanpa papamu ini. Baru bisa kejang-kejang saja laganya sudah kayak seniman besar. Mau minggat? Silakan. Dia bilang dia mau mencari jalan hidupnya sendiri. Papamu sama sekali tidak keberatan. Angkat kaki dari rumah ini. Papa pengen lihat sampai seberapa jauh dia bisa membuktikan omongannya. Rin, hanya kamu yang bisa mengerti sikap papamu ini. Justru Papa keliru. Sikap Papa satu-satunya yang nggak masuk di akal saya. Ini obat Mas Anwar kan, Pak? Dia minta lagi sama saya. Dia butuh ini karena dia sakit. Mas Anwar itu abang saya, Pak.
Kalau kamu nanti ketemu dengan Anwar, Papa titip. Bilang saja obatnya ketinggalan. Nih. Mana yang nunggunya? Itu hadiah waktu Andi berusia 5 tahun. Waktu itu, ini masih sebesar ini, setinggi ini. Dia pernah bertanya pada ibu, Bu, di mana letaknya surga? Ibu menunjuk kepada bintang-bintang yang ada di langit. Itu cuma supaya dia bisa tidur dengan nyenyak. Ya, tapi bagaimana dia bisa tidur dengan nyenyak kalau setiap saat dia selalu harus berjuang dengan maut? Ya, kalau saja waktu ibu mengandung Andi, ibu tidak terlalu banyak merokok. Ibu nggak boleh terus-terusan menyesali diri sendiri. Tapi ibu selalu dihantui oleh semuanya itu. Dan selalu dikejar dengan pertanyaan. Sampai kapankah jantung Andi sanggup untuk tetap berdenyut? Tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Ini jadi dibawa kan? Kenapa kamu ketawa? Enggak, lucu aja. Ingat dulu. Dulu waktu kita masih anak-anak, saya menangis karena bola saya direbut anak tetangga. Ingat nggak? Iya, iya. Mas marah sekali. Tentu saja saya marah. Siapapun yang menyakiti perasaan kamu akan saya hadapi. Semenjak Papa meninggal, siapa lagi yang akan melindungi kamu kecuali saya? Nak Rini, ibu akan mengantar Andi ke Amsterdam untuk waktu yang cukup lama. Andi pergi ke Amsterdam karena dia mempunyai harapan baru. Karena Nak Rini, hanya Nak Rini lah yang bisa membuat Andi bahagia. Mudah-mudahan saja dia panjang umur. Tapi berapapun umurnya, ibu cuma berharap kalau Andi bisa menikmati, bisa bahagia di ujung usianya. Hari ini, tolong jangan kecewakan Andi. Bukannya Mas yang mengajar anak itu? Malah Mas yang pulang dengan wajah babak belur. Saya memang babak belur, tapi saya berhasil mengambil bola kamu lagi kan? Nggak lama kemudian, bolanya pecah ya. Hancur. Bekasnya nggak ada lagi. Tapi kenangan itu, Mas. Melihat wajah Mas Haris yang babak belur karena membela saya. Yuk. Tunggu, Di.
Sukma, sudah siap semuanya? Gak ada ketinggalan? Tidak ada, Bu. Sudah berulang-ulang kali saya periksa. Oleh-olehnya juga sudah saya masukkan dalam tas. Masih di dalam. Haris. Rin, begitu kesehatan saya membaik, cepatnya saya akan pulang. Kamu jangan mikir macam-macam ya. Jaga diri ya. Ibu hati-hati ya. Hati-hati juga kamu ya. Tolong titip Rini, Mas. Percayalah Andi, saya akan menjaga dia seperti saya menjaga kamu. Yang penting kamu cepat sembuh ya. Hari ini hati-hati ya. Haris. Sudah ada kabar dari Andi? Setiap orang yang baru pergi ke luar negeri kan omongannya sama. Kangen, pengen pulang, nggak betah. Padahal kalau mereka Kapan udah dia dioperasi? baru pemeriksaan pendahuluan. Kamu yakin dia bisa sembuh? Kenapa enggak? Buat apa dikirim ke Amsterdam? Maksud saya, kamu yakin dia bisa memberikan kamu keturunan? Kenapa sih kamu nanyain itu terus? Keturunan itu nggak penting. Loh, kata siapa keturunan itu nggak penting? Kamu bisa ngomong gitu sekarang. Tapi nanti 10 tahun lagi, kamu akan kesepian, Rin. Perempuan itu dilahirkan dengan naluri sebagai ibu. Sejak tinggal di Amsterdam, gambarmu lebih bervariasi, Dik. Bu, Pak Ade janji untuk memperkenalkan saya pada temannya yang kebetulan seorang redaktur koran. Katanya mereka membutuhkan seorang kartunis yang sifatnya honorer, Bu. Oh, bagus. Dan memang gambarmu bagus kok. Ibu juga bisa merasakan semangat dan rasa percaya diri kamu di balik goresan pensilmu yang semakin tajam dan semakin tegas itu, Dik. Kalau Ibu merasakan garis yang semakin tajam dan tegas pada setiap gambar-gambar saya sekarang, itu bukan karena Amsterdam loh, Bu. Perubahan itu terjadi karena Rini, Bu. Semenjak saya bertemu dengan Rini, saya merasa seakan baru lahir lagi di dunia ini. Baru sekarang saya menyadari bahwa dunia tidak seburuk yang saya bayangkan, Bu. Bagus kan? Ayo, ini disimpan baju juga. Mas, saya duluan ya. Yuk. Rin, duluan ya. Selamat sore. Sore.
Boleh saya masuk? Boleh. Duduk juga boleh. Asal jangan bikin kotor. Celana saya bersih. Itu bukan jaminan. Apa perlu saya buka? Hah? Itu lebih melanggar aturan. Ini, ada kiriman dari Andi. Dan ini saya bawakan untuk makan malam kamu. Saya jamin pasti lebih enak daripada makan di rumah sakit. Oke. Lain kali Anda nggak usah repot-repot bawa makanan ke sini lagi. Makanan di sini bergizi dan cukup untuk seisi rumah sakit. Kalau Anda perlu variasi, Anda bisa makan di kantin belakang. Hidangannya cukup komplit. Kalau maunya begitu ya silakan saja. Lagi pula saya kesini bawa makanan bukan buat Anda kok. Masalahnya bukan soal makanan. Tapi di sini ada peraturannya. Percuma dong pasang papan pengumuman besar di depan pintu. Urusan orang masuk aja diributin. Kalau dia nggak boleh masuk, saya bisa ngobrol di luar. Ya. Rin, ingat, kita harus periksa pasien di ruang praktek. Ya, saya tahu. Nanti saya nyusul. Di sana sudah ada Fanny kok. Siapa laki-laki itu? Nurdin. Punya hubungan apa? Teman. Teman apa? Saya paling benci diinterogasi. Kamu harus ingat sama Andi. Kamu nggak perlu ngajarin. Andi itu berbeda dari teman-teman kamu yang lainnya. Saya tahu itu. Dari dulu saya sudah katakan, kalau kamu tidak setia, kamu tidak usah sama Andi. Dan kalau kamu tidak cukup dengan satu pria, lebih baik kamu mencari pria yang lain. Saya tidak pilih Andi. Andi yang pilih saya. Tapi kamu mencintainya, kan? Apa mungkin saya menolaknya? Pada saat dia tanya apa saya mencintai dia, apa saya harus bilang tidak? Kamu sendiri tahu akibatnya? Jadi kamu terpaksa mencintainya? Enggak. Mula-mula saya kasihan. Tapi lama-lama saya pikir saya bisa belajar untuk mencintai dia. Ingat satu hal. Kalau mau cari suami yang setia, harus pilih Andi. Sekaligus menjadi suami yang bisa kamu bohongin. Kapan saya bohongin dia? Saya tidak perlu bela diri di hadapan kamu, Haris. Dan kamu nggak berhak untuk bertanya. Saya kakaknya. Saya calon istrinya. Saya mau ke Medan. Ada tugas. Kemungkinan kami buka cabang di sana. Berapa lama? 1 minggu. Besok pagi saya berangkat. Rin, bapakmu sakit. Kamu tahu dari mana? Tadi Parjo telepon saya. Apa? Pak? Rin, kok kamu sudah pulang? Katanya jadwal koasmu sampai pagi. Papa sudah bilang sama Parjo, jangan telepon. Saya akan lebih marah sama Parjo kalau dia nggak telepon saya. Rin, Parjo itu orangnya baik. Maka itu Papa pertahankan dia kerja di sini. Memang kadang-kadang jengkelkan. Orangnya suka ngeyel. Sebenarnya papamu tidak mau mengganggu studimu, Rin. Ini Pak. Nggak usah, nggak usah.
papamu bisa mengurus diri papa sendiri. Rin, tadi sudah panggil dokter. Katanya sih nggak apa-apa, Rin. Cuma ya biasa sakitnya orang tua. Tensinya naik, Rin. Berapa? 180/90 apa? Sini. Anwar belum pulang. Kalau kamu ketemu dengan dia, jangan lupa bilang, Rin, obatnya ketinggalan. Tadi siang juga ada telepon dari Australia. Sudah 3 bulan Rena tidak masuk kuliah. Rin, dengar papa, Rin. Kamu harus berhasil. Harus jadi orang. Cuman kamu satu-satunya harapan papa yang bisa papa banggakan. Jangan kecewaan papa, Rin. Janji. Selamat malam, Pak. Ada kamar yang sudah dipesan atas nama saya. Haris nama saya. Ditunggu sebentar ya. Oh, Bapak Haris ya? Betul. Di lantai 2, Pak. Di room 201. Ya. Silakan. Terima kasih. Mari. Malam, Pak. Silakan. Terima kasih. Capek ya kamu? Harusnya kamu bilang, untuk apa saya datang ke sini? Dan sekarang bukan waktunya yang tepat untuk bersenang-senang. Siapa bilang kamu saya tugaskan ke sini buat bersenang-senang? Kita datang ke sini untuk membicarakan kemungkinan kita buka cabang di sini. Kamu bisa tolong saya? Saya capek. Kamu bukan tipe laki-laki yang cepat capek. Karena kaca. Saya benci kaca. Nggak ada perempuan yang nggak suka kaca. Jangan samakan saya dengan perempuan lain. Saya atasan kamu. Kenapa sih? Saya harap kamu mau mengerti. Sekarang ini Andi sedang menjalani operasi di Amsterdam. Oleh karena itu, perhatian saya selalu tertuju padanya. Menurut dokter, kemungkinan berhasil operasi itu 50-50. Selama ini kan saya selalu membuat pikiran kamu lebih tenang. Jadi
Kamu benar-benar nggak mau nolong saya? Saya benar-benar benci Kaca. Ali. Ngapain? Menurut Ibu bagaimana? Wah, bagus sekali. Cocok, Rundi. Bagus sekali. Tapi pasti harganya mahal ya. Saya mendesain sendiri, Bu. Saya sudah janji akan membuatnya sebagus mungkin. Saya akan cari kain yang paling mahal dan dijahit oleh penjahit yang paling terkenal di Jakarta. Ya, semua ini akan terpenuhi kalau komik saya diterbitkan. Ya, mudah-mudahan saja. Malam. Malam. Andi sudah 3 hari loh nggak telepon. Apa mungkin dia sakit ya? Padahal nggak biasanya dia nggak kasih kabar. Ya kan? Kalau kamu ingin tahu keadaan dia, telepon aja. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Saya datang ke sini cuma ingin lihat kamu, Rin. Selamat malam. Har? Kamu marah? Enggak. Saya mau pulang dan taksi saya sudah menunggu di luar. Jadi kamu kemarin langsung dari airport? Saya datang ke sini cuma ingin ketemu sama kamu, Rin.
Haris mana? Mas Haris ada di kamar. Suruh dia keluar. Tapi dia nggak mau keluar. Kenapa? Katanya kalau ada yang cari bilang aja dia sakit. Kalau dia nggak mau keluar, biar saya masuk. Haris! Kamu tidak bisa ketok pintu dulu. Ngapain kamu kemari? Kamu boleh marah, Har. Tapi nggak begini caranya, sembunyi di kamar kayak tikus lagi pula kamu. Saya mau mandi. Saya lagi ngomong sama kamu. Setiap kali saya melihat kamu pergi dengan laki-laki lain, perasaan saya selalu tidak enak. Karena Andi